Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, karena kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua karunia-karunia sehingga kita bisa berkumpul di waktunya ini untuk berkolaborasi. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya sekalian sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Ustaz dari Sabah sudah sekali bersama kita dan kita selalu doakan dan selalu sehat dan juga hidupnya. Kemudian marilah saat kajian ini kita gunakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Perlu diketahui ya Bu, ucapan alhamdulillah nanti pada hari kiamat itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan beratnya karena adanya ucapan alhamdulillah. Kemudian ucapan alhamdulillah adalah satu di antara tanaman-tanaman surga ya. Jadi surga itu tanahnya gembur. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu, yaitu untuk kita semua, Masya Allah. Sampaikan kabarnya bahwasanya surga itu tanahnya subur, hawanya sejuk, tapi belum ada tanam-tanamannya. Dan tanaman-tanaman itu tumbuh dengan ucapan alhamdulillah. Subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian ucapan alhamdulillah adalah ada satu nama sebuah bangunan di dalam surga namanya Baitul Hamd yang khusus Allah sediakan bagi hamba-hamba Allah yang kalau dia ditimpa musibah, ujian ya ataupun apapun yang menyakitkan hati, lisan yang pertama adalah ucapannya alhamdulillah ala kulli hal. Ya, maka itu adalah bangunan di dalam surga dengan nama Baitul Hamd yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang memuji Allah. Bukan saat senang saja ya Bu. Saat senang sih kita ringan untuk mengucap alhamdulillah. Tetapi di saat susah berat untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya ada alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita pada sore hari ini kita termasuk orang-orang yang terpilih ya Bu. Alhamdulillah dari kemarin hujan terus ya Bu. Ada loh yang akhirnya begitu terang, mumpung terang yuk jalan-jalan gitu ya. Tapi kok ibu mau-maunya terang malah buat ngaji. Ini kalau bukan rahmat Allah mustahil ya Bu. Maka kembali kita syukuri alhamdulillah aku diringankan langkahnya untuk menuju satu di antara taman-taman surga yaitu majelis ilmu.
Maka tujuan kita duduk di majelis ini, ilmu ini bukan untuk ngisi waktu lah daripada melongo gitu ya lah mendingan kesini, tidak, tapi kita terhadap ilmu adalah kita butuh ya, karena fungsi ilmu itu adalah mengentaskan kejahilan dalam diri kita ya, kemudian memperbaiki atau menjadikan ibadah kita itu berkualitas sehingga ilmu ini bisa menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa, dan takwa itu tidak mungkin diraih kecuali dengan ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tengah berada di bulan apa ini Bu? Rajab. Bulan Rajab itu bulan apa? Dia bulan Rajab, ya bulan haram bagus. Ini adalah bulan haram, tapi bukan Muharram ya. Muharram itu bagian dari bulan haram. Bulan haram itu ada berapa? 4. Nah, siapa yang tahu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya, Muharram dan Rajab. Karena 3 ini berurut-urutan. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha di antaranya arba'atu hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. Jadi inna 'iddatasy syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran, ada 12 bulan. Ya, ada 12 bulan. Minha, di antara 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan. Apa makna bulan yang diharamkan, Bu? Haram, bulannya haram ya, haram gitu ya. Haram untuk berbuat dosa dan maksiat. Inti dari ayat itu adalah diharamkannya berperang, ya, berperang. Maka tidak boleh pada bulan-bulan haram itu berperang. Tetapi kita tidak ada peperangan ya, tetapi di sini adalah haram ini seperti juga kita menamai Masjidil Haram atau Haramain, tanah haram ya Bu, yaitu Mekah dan Madinah. Di 2 tanah haram itu artinya adalah tanah suci yang di situ tidak boleh seseorang itu berbuat dosa dan maksiat, yaitu di Mekah maupun di Madinah. Maka kita harus di Mekah dan di Madinah itu harus kita bertakwa. Makanya Allah akan langsung menegur ketika ada orang yang berbuat dosa dan maksiat di Haramain, ya. Ada orang yang merasa dirinya sombong gitu ya, Allah tegur ya. Ini tanah haram. Dengan apa? Dengan tersesat mungkin ya, pulang jalannya nggak ketemu-temu dan sebagainya. Karena tanah haram yang digunakan hanya untuk beribadah, maka tidak boleh untuk bermaksiat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Rajab, yaitu bulan yang pertengahan. 3 bulan ini berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya, kemudian satu lagi adalah bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab ada sebagian kita sudah sangat tahu bahwasanya di situ ada peristiwa Isra Mi'raj ya. Tetapi pada turunnya ada yang memperselisihkan apakah pada tanggal 27 Rajab atau pada tanggal 17 atau pada bulan-bulan yang selain bulan Rajab. Tetapi intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kita pelajari di sini adalah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, yang sebagian kita meyakini di tanggal berapa, Bu? 27 Rajab ya. Dan sebagian ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada apa di peristiwa Isra Mi'raj? Kita bukan sekedar merayakan, bahkan
Tidak ada hari raya sebenarnya ya di dalam Islam kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi kita mengambil banyak ibrah dari peristiwa Isra Mi'raj itu bukan untuk kita kenang setahun sekali. Tetapi ini adalah perintah sholat ya dari peristiwa Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu berawal ya dari sebuah peristiwa. Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat besar, mukjizat ya yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tanda dari kenabian yang sangat jelas. Hal ini kembali tidak pernah terjadi pada nabi-nabi ataupun rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan peristiwa ini? Ternyata ini adalah hadiah yang Allah berikan sebagai kegembiraan atas kesedihan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun itu, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib wafat. Abu Thalib itu adalah paman yang sangat sayang, sangat melindungi, ya, menjaga. Pokoknya luar biasa bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu takut ya karena tadi dijaga oleh pamannya. Di tahun itu paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan di tahun itu istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Khadijah bintu Khuwailid juga meninggal. Ya Allah. Ketika paman Rasul meninggal, itu apa? Orang-orang kafir Quraisy itu sudah semakin pede dalam menyerang Nabi, ingin membunuh. Dijadikanlah undian, siapa yang bisa membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan ini itu, ya. Dan di tahun itu Rasul sedang sedih-sedihnya ditinggal paman, ditinggal istrinya. Yang istrinya Bu, masya Allah nih. Pernah saya sampaikan tentang wanita-wanita ikon wanita penghuni surga ya dulu ya. Ada berapa dulu? 4 ya, siapa saja? Khadijah, Maryam, Asyah, dan Fatimah. Masya Allah. Kita sudah bahas tentang Khadijah. Khadijah itu Bu adalah istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan ruziqtu an hubbiha. Aku itu diberi rizki oleh Allah untuk mencintai Khadijah. Dijadikannya Khadijah itu cinta yang tidak akan pernah hilang. Masya Allah. Makanya Aisyah ini adalah di antara 7 istri, 9 istri yang lain ya Bu, dari istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah wafat. Beliau Aisyah itu cemburu kepada Khadijah. Rasulullah kok setiap kali aku makan apa gitu, Rasulullah meminta sana kerabatnya Khadijah mau dikirim gitu. Ya, masih diingat-ingat saja. Dan ini yang mengakibatkan kecemburuan Aisyah. Sampai Aisyah mengatakan, aku tuh nggak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain kecuali kepada Khadijah yang dia belum pernah ketemu ya Bu. Iya nggak pernah ketemu ya, tetapi cemburu. Karena apa? Kebaikannya daripada Khadijah itu diingat-ingat terus. Ini yang menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa move on, masya Allah. Ya, maka ini pun menjadi pelajaran buat kita. Ya, bagaimana suami kita sangat mencintai kita Bu. Ya, kalau kita meninggal, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuna imra'atin, wanita mana saja matat dia meninggal, wa zawjuha radin, dan suaminya ridho, dakhalatil jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Suami ridho itu maknanya seperti ridhonya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Khadijah. Ridho ini bukan artinya Bu ini buat aku ya Bu, ya ridho nih Bu, ridho lah gitu ya. Bukan ridho artinya ini. Ridhonya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terhadap Khadijah adalah dia sangat mencintai Khadijah. Tetapi dia harus ridho dengan ketetapan Allah. Iya, aku ridho istri yang aku cintai, yang aku senantiasa
banggakan dambakan telah diambil oleh Allah. Ya, nah ini. Dan keridhaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah adalah keridhaan apa? Yang tidak menjadikan Rasul bisa move on adalah kebaikannya diingat-ingat terus, masya Allah. Khadijah istri yang tidak pernah cerewet, suaranya tidak pernah melebihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Khadijah memiliki 6 orang anak, masya Allah, ya. Dan Khadijah senantiasa paham kapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, menginginkan, ya, terus begitu, masya Allah. Dan seluruh harta daripada Khadijah ia berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah beliau. Dan inilah yang menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencintainya itu dikatakan aku ini diberi rezeki spesial untuk mencintai Khadijah. Nah, ibu, kalimatnya adalah ibu-ibu bisa nggak jadi Khadijahnya suami ibu? Jawaban apa, Bu? Ya kalau suamiku Nabi Muhammad. Dengan begitu ya, Bu. Ya tidaklah ya. Maksudnya suami kita itu kalau misalkan ingin ridho kepada kita, kita harus seperti tadi hadis tadi. Ayyumam ra'atin matat wa zawjaha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang dia meninggal dulu, suaminya ridho, istrinya tuh masuk surga. Tetapi ridhonya bukan begini, Pak. Jenengan istrinya sedo ridho, ridho banget. Kayak nopo sih, semoga sing cerewet gitu ya. Bukan karena itu, ridhonya itu adalah takdir Allah yang sangat pahit itu, dia ridho bahwa ini adalah ketetapan Allah. Dan kita suami itu merasa kehilangan. Ya Allah, tidak ada lagi yang bangunin ketika tahajud berarti air, ya. Ketika aku suami pulang sudah ada makanan. Ketika aku capek mijeti, ketika aku menginginkan sudah dilayani. Dan ini yang namanya keridhaan. Kalau suami kita begitu ketika kita meninggal, pastikan kita masuk surga. Mau masuk surga apa enggak, Bu? Abot kok jawabnya abot, Bu. Mau, Bu? Mau, semangat ya. Tapi itu tadi ya, Bu, surga diraih oleh sesuatu yang berat ya. Tapi tidak apa-apa. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali di tahun itu Khadijah meninggal. Dan di tahun itu para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena kafir Quraisy sudah semakin menyerang, maka mereka meninggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah tadi untuk hijrah ke Habasyah. Jadi Rasulullah mengatakan, ini mana sahabat-sahabatku? Aku lagi diserang oleh kafir Quraisy, mereka sudah hijrah. Ya, akhirnya inilah 3 kesedihan. Lalu kesedihan yang berikutnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kota Mekah menuju ke Taif. Ya, jadi kesedihannya bertumpuk-tumpuk. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan kegembiraan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengadakan perjalanan, yaitu Isra dan Mi'raj. Tahun itu disebut Amul Husni atau tahun kesedihan. Ya, Am itu tahun, Husni atau Hazan. Hazan itu sedih. Amul Husni adalah tahun kesedihan. Karena di situ Rasul mendapatkan kehilangan pamannya, kehilangan istrinya, sahabatnya, dan dia diusir dari kota Mekah menuju Taif. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang disebut dengan Isra? Isra itu adalah perjalanan dari Mekah atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Dan perjalanan itu, Bu, Isra dan Mi'raj, ya, itu dilakukan dalam waktu semalam. Mungkin sebagian orang mengatakan, khayal ya, masa semalam bisa sampai ke sana langit ke-7 gitu ya. Wong kita ibaratnya ke Surabaya saja ya, kita saja butuh waktu sampai setengah hari gitu ya. Tapi kok ini bisa? Maka inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hanya keimanan orang-orang yang beriman, dia yakin ini bukan sekedar dongeng belaka ya,
tapi ini sebuah perjalanan yang tadi bukti mukjizat kepada Nabi Muhammad yang sangat besar, diperjalankannya tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 7 ke Sidratul Muntaha. Dan perjalanan itu Bu, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki Buraq, ya Bu. Buraq itu antara bihol, ya. Jadi ada kuda, ada keledai. Kuda itu besar, keledai kecil. Antara kuda dan keledai di situ ada bihol. Dan antara bihol dengan keledai ini adalah buraq, ya. Kendaraan seperti kuda tadi, ya. Kemudian yang berwarna putih. Langkahnya dalam sebuah riwayat dikatakan buraq itu satu kali melangkah sejauh mata memandang. Satu kali jigrangan sejauh mata memandang. Memper perjalanan satu malam sudah sampai langit ke-7 dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan dalam perjalanan tersebut, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika dalam perjalanan ditemani oleh malaikat Jibril, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, di suatu tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencium suatu aroma yang sangat wangi sekali. Maka Rasul bertanya, "Wahai Jibril, ini sih wangi apa?" gitu, ya. Maka Jibril mengatakan, "Ini baunya Masitoh dan anak-anaknya." Masya Allah. Masitoh siapa Bu? Tukang sisirnya, ya, tukang sisirnya Fir'aun. Yang dia itu setiap kali nyisir kemudian jatuh, yang dibaca apa? Bismillah. Ini saya lupa. Yang dibaca adalah Bismillah. Maka anaknya mengatakan, "Engkau mengucap Bismillah?" "Iya." "Siapa itu? Dengan nama Allah itu nama bapakku?" katanya. "Bukan, ini adalah nama Tuhanku dan Tuhan bapakmu." Masya Allah, ya. Sehingga dalam kisah dulu kita yang bercerita tentang wanita-wanita penghuni surga, yaitu ceritanya tentang Asia, inilah berawal kisahnya dari Masitoh tadi, sehingga Fir'aun marah Bu, ya. Fir'aun marah sehingga Masitoh itu bersama anaknya itu dimasukkan dalam kuali. Masya Allah, air yang sangat umeb gitu, ya. Yang pertama dimasukkan anaknya Bu, supaya Masitoh itu tidak jadi akidahnya mengikuti agamanya Musa, ya, Tuhannya Musa, untuk beribadah kepada Allah. Tetapi dia bertahan, ya, karena bayi yang dalam gendongannya dia mengatakan, "Tenanglah wahai ibu, sungguh engkau berada di atas kebenaran." Inilah satu bayi di antara 3 bayi yang ajaib dalam sejarah Islam, ya Bu, yang pandai berbicara, yang bisa berbicara, yaitu bayinya Masitoh, bayinya Isa ketika kecil, dan bayinya Jurej, ya, dalam kisah Jurej. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika anaknya sudah dimasukin, anak yang kedua dimasukin, barulah Masitoh, ya. Kemudian Asia pingsan, ya, sambil mengucapkan kalimat tauhid itu tadi, sehingga tangan kanan suaminya, ya, mengetahui bahwa loh, kok istrinya Fir'aun juga beriman kepada Tuhannya Musa, ya, Masya Allah. Maka ini dilaporkan. Nah, inilah wanginya Masitoh itu tercium tadi, ya. Padahal sudah berbeda zaman ratusan tahun Bu, ya. Subhanallah, kalau Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, maka bagi Allah itu mudah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam perjalanan tersebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan ada sekumpulan orang yang dia itu disobek mulut-mulut mereka, ya. Di sini disobek, begitu ceklik sampai habis, guntingnya pindah ke sini, ininya nyambung lagi, ya. Sini ceklik, sini gunting sini nyambung lagi, terus akan didatangkan sampai hari kiamat. Siapa mereka wahai malaikat Jibril, ya? Mereka adalah orang-orang yang kotor dari ucapannya, yang dusta, yang ghibah, yang janjinya tidak ditepati, begitu, ya, maksiatnya.
Kemudian ada juga sekelompok orang laki-laki, Bu, ya, yang dia itu mengumpulkan kayu bakar, ya. Kemudian itu tadi dia dibakar oleh api neraka, oleh api begitu. Lalu ditanya siapa mereka? Itu adalah orang-orang yang diamanahi oleh orang-orang tetapi dia tidak amanah. Dan di antaranya adalah dia adalah memakan harta anak yatim. Ya. Makanya ini ibu yang dirahmati Allah, hati-hatilah terhadap orang yang diamanahi uang. Jangan kita justru memilih jadi bendahara gitulah ya, biar bisa memanfaatkan uangnya. Sini aku yang bagian pegang uang, kamu yang cari-cari dana sana, ya. Bahkan ada yang sekiranya sudah kumpul dana, lalu bagi dua, yang 50 kita alokasikan kepada bencana, yang 50 buat kita yang lelah-lelah. Ada yang begitu, ya. Maka ini ibu yang dirahmati Allah, ini bahaya. Yang namanya amanah, hampir semua yang menitipkan itu ingin sampai pada tujuannya. Maka bukan tidak boleh, boleh, tetapi sekedarnya saja, ya, bukan untuk memakan. Atau amanah yang diberikan itu adalah anak yatim, ya, karena ada rumah-rumah yatim piatu, ya, mereka banyak mendapatkan dana, tetapi yang dialokasikan kepada anak yatim sebagiannya digunakan untuk kekayaannya, ya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW naik tadi ya ke langit pertama. Begitu sampai kepada langit pertama diketuk, ya. Di situ dia bertemu dengan penjaganya. Lalu penjaga itu mengatakan kepada malaikat Jibril, "Siapa engkau?" "Aku Jibril," ya. "Lalu siapa yang bersamamu?" "Ini adalah Muhammad," ya. "Apakah dia sudah diperintah?" "Sudah," ya. Tapi karena sudah mendengar tadi, malaikat penjaga langit sudah mendengar akan adanya manusia yang diutus yaitu Nabi Muhammad. Tapi apakah sudah diperintah? Sudah. Lalu terbukalah pintu langit, ya. Dia bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, lalu Nabi Adam mengatakan, "Selamat datang wahai manusia yang baik," ya, masya Allah, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap naik pada langit-langit berikutnya itu ditanya lagi, "Siapa Anda?" "Aku Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Rasulullah." Ya, "apakah dia sudah diutus?" "Iya." Maka setiap nabi dia mengatakan, "Selamat datang sebaik-baik orang yang datang." Lalu pintu langit itu terbuka terus, ya, sampai ke langit berikutnya. Kemudian Jibril mengatakan, ya, ketika ia bertemu dengan Nabi Adam, "Ini adalah kakekmu, beri dia salam," ya. Kemudian memberi salam kepada Nabi Adam. Terus sampailah dia ke langit ketujuh, dia menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon, Bu. Pohon itu sangat besar, pohon itu sangat rindang, daunnya sangat lebar. Diceritakan dalam sebuah hadis, daunnya sangat lebar dan buahnya itu seperti kantong-kantong air, ya, masya Allah. Kemudian sesampainya di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW diberi minuman. Ada susu, ada khamar, ada madu. Ya, silahkan kau pilih yang mana. Ternyata Rasul SAW memilih susu. Ya, maka malaikat Jibril mengatakan, itu adalah fitrah yang kamu dan umatmu biasa minum. Ya, karena kita lebih banyak meminum susu. Khamar tidak pernah, ya. Madu juga tidak sebanyak minum, ya, hanya beberapa sendok saja. Tapi fitrahnya adalah meminum susu. Kemudian dia bertemu dengan Allah, yaitu bertemu dalam bentuk cahaya, tertutup oleh cahaya. Dia tidak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat wajah Allah. Lalu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, yaitu perintah sholat berapa kali? 50 kali. Masya Allah. 50 kali, Bu. Capek apa tidak? Capek. Kalau kita 50 kali sholat waktu, 10 kali kita dalam melaksanakan sholat 50 waktu, Bu, Masya Allah. Setiap 20 menit mungkin kita sholat, Bu. Baru saja ganti daster nih, ya, baru ipit-ipit sholat, Masya Allah.
belum nyiduk makanan dari magic nih, baru duduk sholat lagi. Kesel temen ya Bu. Nah ini capek sekali ya. Tapi lalu ia bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, beliau mengatakan, umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Umatku saja yang orangnya gede-gede, mereka tidak sanggup. Ya, ayo kembali kepada Allah. Ya, ngenyang, ya, menawar. Ternyata dia kembali lagi kepada Allah lalu menawar. Diberikanlah dari yang 50 menjadi 45. Setelah itu dicegat lagi ketemu Nabi Musa. Sekarang berapa gitu ya? Sekarang 40 wahai Musa. 40 masih banyak. Umatmu tidak akan sanggup. Ayo kembali lagi, nawar lagi. Terus Bu, akhirnya jadi tadi 45 jadi 40, nawar lagi jadi 35, jadi 30, akhirnya menjadi 5. Ya. Maka ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan 5, maka Nabi Musa pun masih mengatakan, apa sanggup? Sangguplah. Kalau seperti ini sanggup, insya Allah umatku akan bisa mengerjakan. Aku izin ibaratnya malu ya, bolak-balik, tapi aku ridho dan menerimanya. Dan subhanallah, ternyata ketika Allah pertama kali memerintahkan kita sholat 50 kali, dengan sholat 5 kali, kalau kita melaksanakan dengan baik, maka setiap kali sholat akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Ya, 1 dibalas 10, maka kalau 5 menjadi 50. Nah ini hikmahnya, tetap dia mendapatkan pahala sedemikian dari sholat yang sudah dikerjakan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan perjalanan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tadi, ini adalah intinya adalah pensyariatan tentang perintah sholat. Inilah Bu, satu-satunya perintah yang oleh Allah diberikan di langit adalah perintah sholat. Perintah zakat, birrul walidain, haji, semuanya itu di bumi. Ya. Dan bagaimana perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu melalui berbagai upaya. Ya. Pada waktu naik itu sudah belah dulu dadanya oleh malaikat, dan ini adalah pembelahan yang kedua. Ya, untuk dia dibersihkan, untuk dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa dari peristiwa Isra Mi'raj? Bukan kita sekedar untuk mengingat Nabi kita mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap saat. Ya, makanya diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan Rasulnya itu bersolawat kepada Nabi Bu. Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikat, Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan siapa yang beriman kepada Allah, bersolawatlah kepada Nabi. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak kita mengingat Nabi hanya di momen tertentu, tapi kita bersolawat terus. Karena salah satu bentuk solawat itu, kita solawat kepada Nabi Bu, kita akan mendapatkan 10 kehormatan dari Allah Azza wa Jalla. Dan inti daripada Isra Mi'raj lagi adalah tentang perintah sholat. Mari kita muhasabah ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena ibu-ibu semuanya adalah para pakar ya Bu, pakar sholat ya bangga Bu. Ibu-ibu kan sudah sweet ya, swidak maksudnya, sudah di atas swidak gitulah ya. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'ina sanah wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umat umurku itu sampai 60 sampai 70 tahun loh. Maka yang sweet duck itu tadi ya sudah lebih dari 60, maka ini sebuah peringatan. Benar-benar ibu-ibu adalah sudah pakar. Pakar itu apa Bu? Ahli dalam bidangnya ya. Seorang dokter Bu, untuk menjadi pakar saja dia sekolahnya 18 tahun sampai dia ahli
Pokoknya aku tahu keadaan pasien. Sampai begitu datang dari batuknya saja, oh sudah tahu ini batuk karena apa. Ya, nah kita itu sudah melaksanakan sholat berapa puluh kali Bu? Ribuan kali. Coba ibu-ibu hitung, mungkin sudah 50 tahun kali sholat, ya, kali 12 bulan, kali 30, ya, hari kali 5. Lakeh banget. Itu sudah kita lalui bertahun-tahun. Inti daripada perintah sholat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka yang Allah inginkan dari perintah sholat ini adalah agar kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Fa'idha saluhat saluhal sa'iru amali, fa'idha fasada sa'iru amali. Sungguh pertanyaan pertama seorang hamba nanti pada hari kiamat yang akan ditanya adalah tentang sholatnya. Masya Allah. Apabila sholatnya baik, maka urusannya baik. Tapi apabila sholatnya buruk, Allah akan mempertanyakan amalan-amalan yang lain. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada malaikat untuk melihat barangkali ada sholat-sholat sunnah, ya, untuk dia bisa menambal kekurangan sholat-sholat fardu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih dengar ya Bu? Iya. Soalnya kita lagi ngaji turun rahmat Bu. Doanya apa Bu? Allahumma sayyidan nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujannya bermanfaat. Ya. Ini rahmat loh Bu. Tapi rahmat ini ada yang menghujat tadi. Hujan gitu. Lahjen hujan gitu ya. Ini adalah rahmat yang kadang-kadang sering dihujat ya Bu. Hai ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kerasin lagi ya. Perintah sholat yang akan ditanya pertama kali nanti pada hari kiamat adalah tentang sholat. Karena kalau orang sholatnya baik, dikatakan seluruh amalannya baik. Orang yang sholatnya baik, maka dia dalam muamalah pasti dia baik. Dalam janji dia baik. Dalam apapun yang ia diberi kewajiban untuknya, tugas untuknya, pasti dia baik. Jadi istri, ya istri yang baik. Jadi ibu yang baik. Jadi tetangga yang baik. Ya. Jadi ketua RT, bendahara, sekretaris, apapun yang diamanahkan, dia tetap baik. Karena apa? Ini cerminan daripada sholat yang baik. Karena sholat, kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sejenak kita muhasabah, terutama untuk para pakar. Saya juga OTW pakar, semuanya OTW pakar ya Bu. Apakah sholat yang sudah aku lakukan berpuluh-puluh tahun, kita sudah melaksanakannya saking hafalnya Bu? Begitu takbir langsung membaca apa? Iftitah. Habis iftitah, alhamdulillah waladhdallin amin. Terus qul huwallahu ahad ya. Saking apalannya sih Bu. Itu dibaca sudah bertahun-tahun. Insyaallah. Tidak apa-apa kalau memang keyakinannya kita membaca Al-Ikhlas itu seperti keyakinan sahabat. Jadi kisahnya begini Bu. Ada seorang sahabat yang lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, akulah nek diimami sama sahabat fulan, dia mesti nek imami bacanya surat Al-Ikhlas gitu ya. Masya Allah. Apa benar begitu? Lalu Rasulullah mendatangi. Mana yang sok imami? Saya ya Rasulullah. Kenapa kamu setiap sholat kok bacanya surat Al-Ikhlas? Karena aku ketika membaca surat Al-Ikhlas ya,
aku benar-benar yakin bahwa Allah lah tempat bergantung, ya. Hanya kepada Allah aku meminta, menyerahkan segala urusan, karena Allah itu satu-satunya, ya, zat yang berhak diibadahi dengan benar, hanya Allah saja. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika benar apa yang ia katakan, maka dia benar. Artinya apa? Nggak apa-apa membaca Al-Ikhlas karena dia sangat meyakini apa makna daripada surat Al-Ikhlas, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tapi pertanyaan itu jika ditujukan kepada kita, jawabannya sama apa tidak? Kenapa Bu? Setiap sholat bacanya Al-Ikhlas? Surat favorit, Masya Allah. Kenapa favorit? Gaweanku banyak banget, ya. Masa aku suruh baca Al-Baqarah? Ya nggak apa-apa sih Al-Baqarah, cuman satu ayat. Alif Lam Mim. Tidak ya, Masya Allah. Jadi tadi ya Bu, sholat yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun, marilah kita introspeksi muhasabah. Apakah sholat sudah menjadikan aku ini meninggalkan perbuatan keji dan mungkar? Karena apa Bu? Ada seorang wanita yang dilaporkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, tetanggaku melek menginek gitulah ya. Sholat malamnya itu luar biasa. Kalau malam dia melek, kalau siang dia puasa, dan sodakohnya royal, di mana-mana ada. Tapi ya Rasulullah, aku tidak aman dari lisannya dan tangannya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, wanita tersebut tidak beriman dan dia finnar, dia di dalam neraka. Maka ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, sholat yang sudah dilakukan oleh wanita tadi dengan menambah sholat nafilah ternyata di hadapan Allah tidak diterima karena apa? Dia tidak bisa meninggalkan perbuatan fahisyah, ya. Tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kita pungkiri Bu, manusia itu tempatnya salah ya Bu. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam kita itu gawene salah, tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bersegera untuk bertaubat, untuk beristighfar kepada Allah. Maka kembali ibu yang dirahmati Allah, sholat hendaklah yang sudah kita lakukan meminimalisir. Hati yang ingin marah ditekan, hati yang ingin dendam ditekan, hati yang hasad, iri, dengki ditekan, ya, Masya Allah. Jadi sholat itu akan berpengaruh kepada diri kita. Karena banyak orang-orang yang melaksanakan sholat tadi contohnya, ya, sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak menghadirkan hati, tidak tumaknina, ya, sholatnya buru-buru, ya. Setelah salam dia langsung pergi. Tahu tidak? Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam surat apa? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang dia lalai dalam sholatnya. Ibnu Katsir mengatakan orang yang lalai dalam sholatnya adalah yang meninggalkan sholat, yang sholatnya bolong-bolong, yang sholat tapi selalu di akhir waktu, ya. Subuh jam 6, zuhur jam 3:4, asar jam 5:30, ya, maghrib begitu salam langsung isanya sudah jam 12 malam, ya, Masya Allah. Itu ternyata diancam dengan wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya, ya, yang meninggalkan, yang bolong-bolong, yang mengakhirkan,
Demikian juga dia sholat tetapi dia tidak menghadirkan kekhusyuan, ya. Kemudian tidak tumak ninah. Tumak ninah itu berdiri sejenak, lalu ruku sejenak. Sholat apa itu, Bu? Cengang-cenging gitu lah ya, Masya Allah. Nah, ini pernah terjadi, Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di masjid melihat ada seorang laki-laki sholat. Sholatnya tadi cengkang-cengking. Kayaknya wis apal banget tuh, ya. Sudah hafal karena dilakukan sholatnya dari kecil. Maka Rasul mengatakan, sholat kamu, innaka lam tusolli, kamu tuh belum sholat lagi. Begitu sholat kayak tadi, Bu, cengkang-cengking, salam Assalamualaikum sudah. Allahu Akbar. Ditanya lagi, sallu innaka lam tusolli, sholat sana, kamu itu sesungguhnya belum sholat, hingga 3 kali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholat itu hendaklah engkau tumak ninah, ya. Tumak ninah itu ada ketenangan. Allahu Akbar. Jangan begitu Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin baru sidakep, ya. Ketika mau ruku, Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika, Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini sudah lagi sujud, ya. Nah ini, tapi ada tenang antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita sejenak muhasabah. Apakah sholat yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun sudah kita menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar? Ya, karena tadi ada seorang yang sholatnya, Masya Allah, sholat fardu ditambah dengan nafilah, ya, tetapi tidak menjadikan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka Rasulullah mengatakan dia fin nar, dia di dalam neraka. Sebaliknya, ada orang yang dia mengatakan, ya Rasulullah, ada juga wanita sholatnya cuma fardu tok, nggak ada nafilah, Bu, nggak ada ba'diyah, nggak ada qobliyah, nggak ada duha, nggak ada tahajud, nggak ada istikharah, nggak ada sholat hajat ataupun apa, Bu. Masya Allah, dia itu sholat fardu tok, lalu dia juga hanya berpuasa Ramadan tok, ya, nggak ada puasa Senin Kemis, nggak ayamul bid, nggak pula Daud. Demikian juga dia bersodakoh ala kadarnya. Punya uang ya sodakoh, enggak ya enggak gitu ya, Masya Allah. Tetapi ya Rasulullah, saya selalu aman. Dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya, demikian juga dengan tangannya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hiya min ahlil jannah. Dia adalah dari penduduk surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita kembali untuk mengingat, ya, tentang bagaimana sholat yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun, dan ini yang akan ditanya pertama kali nanti pada hari kiamat adalah tentang sholat. Banyak ulama-ulama yang mengatakan masa depanmu, harimu, bahkan akhiratmu itu tergantung dari seberapa, ya, kekhusyuan sholat kita, ya. Kalau bagi laki-laki, ya, yang sholat fardu berjamaah tepat waktu di masjid, ya. Kalau perempuan, kalau ingin mendapatkan keutamaan sama, ya, yaitu untuk as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Walaupun pada waktunya itu ya sholat duhur itu ya mungkin dari jam 12:15 sampai jam 2:30 lebih, ini sholat pada waktunya. Tetapi yang terbaik itu adalah fi awalihi, di awal, ya. Maka kita akan mendapatkan sama dengan laki-laki, yaitu mendapatkan keutamaan sholat tepat waktu, ya. Dan apakah nilainya sama berjamaah walaupun di rumah? Sama. Apalagi memerintahkan suami, sana mas, mau laki-laki wajibnya di rumah, perempuan wajibnya di rumah. Kalau laki-laki di masjid, kemudian kalau perempuan mau ke masjid boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan jangan dilarang, ya, kalau wanita mau sholat di masjid. Hanya saja kita para wanita diberi syarat kalau mau ke masjid maka harus menutup aurat, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh berikhtilat, campur bareng laki-laki, ya, dan perempuan, ya, tidak boleh bertabaruj tadi, ya, berdandan dan sebagainya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan kita
mengingat tadi ya, sholat yang sudah kita lakukan, apakah benar sudah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, dan sholat itu adalah apa? Amalan pertama yang akan ditanya nanti pada hari kiamat. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita mengingat peristiwa besar Isra Mi'raj, perjalanan yang penuh dengan perjuangan Rasul untuk menerima perintah perjuangan sholat 5 waktu ini sungguh luar biasa. Kok kita melakukannya dengan biasa-biasa saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bilal, istirahatkan aku dengan sholat, ya, untuk dikumandangkan adzan, cepat sholat, ya. Habis itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melaksanakan sholat sunnah. Ya, qiyamul lail itu istirahatnya Nabi, Bu. Kalau kita istirahatnya di mana? Di kasur yang empuk, ya, masya Allah. Kalau Nabi istirahatnya sholat, makanya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, jenengan itu sudah ada kaplingnya di dalam surga, surganya paling atas lagi, kok ya masih saja sholat gitu, sampai kakinya bengkak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya, abdan syakuron, tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Ya, ini bukti tanda syukurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan sholat. Kalau kita belum sekelas Nabi ya Bu, Rasulullah sholat malamnya yang dibaca apa saja Bu? Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa, surat Al-Maidah. Bacaan kita sebulan ya Bu, ya malah mungkin lebih dari sebulan ya Bu. Itu qiyamul lailnya yang dibaca itu, masya Allah. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah di dalam sholat fardunya itu egois. Setiap kali mau melaksanakan sholat beliau menghidap jamaah. Oh ada yang sepuh, oh ada yang bawa anak-anak, ya. Maka sholatnya itu tidak membaca surat yang panjang. Bahkan ketika sedang di rakaat yang kedua, ya, kemudian mendengar ada anak kecil, hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lembut, lalu mengganti dengan suratan yang pendek, lalu segera untuk salam. Karena apa? Kasihan anak tersebut, dia menangis, ya, barangkali dia butuh ASI ibunya, ya, atau mungkin dia butuh pelukan ibunya, masya Allah. Inilah hatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat lembut, Bu. Ini adalah buah daripada ibadah sholatnya kepada Allah Azza wa Jalla, ya, membuahkan akhlak yang karimah. Bahkan ada kisah Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sedang tiduran Bu di pangkuannya Aisyah. So sweet ya Bu, iya. So sweet apa so good? Lagi duduk di pangkuan, lagi minum makan dan makan roti, tiba-tiba ada kambing tetangga Bu, kambing tetangga masuk. Ya Allah, si rumahnya Rasul kayak apa ya? Kok sampai ada kambing masuk? Emang nggak pakai teralis, nggak pakai satpam, ya? Masya Allah. Begitu kambing itu masuk mau memakan roti, maka Aisyah itu menghalau. Gitulah ya. Jangan engkau makan roti, lalu diambil rotinya. Lalu Rasul bangkit. Begitu bangkit lalu mengatakan, Aisyah, beri dia kambingnya roti. Engkau tidak memberi makan kepada kambing, sama saja engkau sedang menyakiti pemilik kambing ini. Masya Allah. Itu kambing tetangganya. Kita kalau ada kucing begitu apa tidak Bu? Kalau ada kucing di rumah ibu-ibu bagaimana? Dilempar sandal, diguyur air. Masya Allah. Ini kelembutan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memberi makan kepada kambing saja, sama saja engkau menyakiti tetangga yang punya kambing. Berikan dia roti. Ya Allah, ya. Tirulah nanti. Di rumah tiru ya Bu. Kalau ada kucing kasih kucing. Cing per gitu ya. Kok ker sih? Ker itu ke ayam ya. Nah ini ya. Jadi itulah kelembutan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pelajaran ibu-ibu yang dirahmati Allah. Peristiwa ini adalah peristiwa tentang diperintahkan sholat. Mari kita muhasabah diri. Ketika kita OTW al-maut itu mencapai finish tinggal sebentar ya Bu, yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita berdoa agar kita wa'atil hayati ala ta'atik
wa ahsin amali faghfirli. Panjangkan umurku dalam ketaatan dan ampuni aku ya, dan mudahkan aku untuk beramal soleh ya. Maka muhasabahlah terhadap sholat, perbaiki sholatku. Jangan sholat kita hari ini masih sama dengan 20 tahun yang lalu. Surat favoritnya itu kita belum mentadaburi dengan arti Sami Allah liman hamidah, artinya apa? Rabbana walakal hamd, artinya apa? Ya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, artinya apa? Padahal ketika kita sudah mentadaburi, Masya Allah Bu, yang tadinya Ibu sholat itu berapa menit Bu? 15 menit? Loh, suwe teman. 5 menit itu juga suwe. Ya, 3 menit atau 2 menit ya. Begitu kita mengetahui artinya, maknanya tadaburi ya, maka sholatnya menjadi berkualitas, menjadi 5 menit. Ingat loh Bu, nanti kita akan ditanya oleh Allah di saat hari perhitungan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kaki kita akan geser sampai kita ditanya an umrihi fima afna. Umurnya, waktunya, lelah kita digunakan untuk apa? Ya. Maka kita alhamdulillah kita sudah walaupun kita sudah di usia lebih dari 50 ya, kecuali ini yang muda-muda 30-an ya Bu. Nah, maka terus kita tidak ada kata terlambat untuk kita terus beribadah kepada Allah. Dengan kita duduk di majelis ilmu, intinya adalah kita memperbaiki ibadah kita. Itu yang bisa kita pelajari. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kemudian kalau bagi ibu yang ada Alhamdulillah. Semoga ibu diberikan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa meningkatkan semangat. Apabila kita duduk dengan bacaan alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih.